Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat materi kita untuk kali ini, integrasi sosial. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna Dewi dari SMP 10 Padang. Kita lihat faktor yang mempengaruhi laju integrasi sosial. Pertama, ukuran kelompok, kemudian homogenitas kelompok, kemudian mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini pergerakan secara geografis. Kemudian efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi ada asimilasi, kemudian ada akulturasi. Asimilasi yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Kita lihat proses asimilasi. Asimilasi, contohnya kebudayaan berbentuk seperti ini, misalnya kebudayaan yang satu persegi, kebudayaan yang satunya lagi segitiga, dia menyatu. Hasilnya seperti ini, membaurnya dua unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan suatu unsur sosial yang baru. Unsur sosial yang baru menghasilkan seperti ini bentuknya, membaur ini contohnya ya Ananda. Kemudian akulturasi, yang kedua akulturasi. Kalau bentuknya seperti ini, kalau dari akulturasi kemudian digabungkan dengan segitiga misalnya, hasilnya dia sama, tidak membaur, dia tidak membentuk satu kebudayaan. Penyatuan dua unsur sosial yang berbeda menyebabkan keduanya hampir serupa, namun setiap unsur masing-masing mempertahankan cirinya. Dia tidak terbentuk satu unsur baru, saling mempertahankan cirinya. Dua bentuk integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Kemudian yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang kedelapan, adanya musuh bersama dari luar. Kita amati akulturasi di Indonesia. Untuk mengidentifikasi yang benar-benar budaya Indonesia pada hari ini sungguh sangatlah sulit. Mungkin saja belum pernah menemukan bahwa ada seorang ahli yang mengatakan bahwa salah satu budaya murni dari Indonesia. Sebenarnya sampai saat ini pun kita masih bertanya, apakah ada budaya Indonesia itu? Bukankah Indonesia ini baru ada setelah hasil Kongres Pemuda II pada tahun 1928? Bukankah sebelumnya Indonesia dikenal sebagai Nusantara? Itu pun mungkin hanya beberapa daerah di Jawa, belum tentu kata Nusantara dikenal di daerah lainnya, sebagaimana wilayah negara kita saat ini. Dan mungkin saja itu adalah budaya lokal dari berbagai macam daerah sebelum Indonesia ini berdiri. Tapi kita tidak ingin membongkar-bongkar lagi tentang bagaimana cerita persatuan bangsa dan negara kita setelah berhasil memerdekakan diri dari tangan penjajah Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Kita bersyukur bahwa atas persatuan tokoh-tokoh bangsa,
Anak-anak bangsa dan pejuang-pejuang dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke bersatu padu, senasib sepenanggungan dan satu cita-cita untuk merdeka dan berdaulat. Kembali lagi pada pembahasan kebudayaan di Indonesia. Baik saat ini budaya lokal yang telah dikatakan budaya Indonesia yang bermacam-macam itu, benarkah asli budaya kita sendiri? Tidakkah ada pengaruh budaya lain atau akulturasi dari orang-orang lain, katakanlah orang asing, baik itu secara berpakaian, bahasa yang digunakan, tempat tinggal, hingga sampai adat kebiasaan orang asing tersebut? Nampaknya sungguh ego dan tertutup sekali jika kita mengatakan bahwa budaya kita saat ini secara mayoritas masih murni. Ribuan tahun sejarah negeri kita ini yang saat ini kita kenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengalami proses akulturasi budaya dari berbagai daerah-daerah, baik itu dari orang-orang Arab, Persia, Cina, India, Eropa, dan dari daerah lainnya. Hingga sampai jenis tulisan yang kita gunakan saat ini bukanlah budaya kita. Pakaian yang kita pakai saat ini bukanlah budaya kita dahulu. Yang pakai celana jeans, celana cingkrak, jilbab, rok mini, gamis, sirwal, pantalon, serta berbagai macam fashion lainnya tidaklah asli dari negeri kita. Bahkan budaya berbahasa dan budaya kehidupan kita sehari-hari telah mengalami akulturasi. Selanjutnya, akulturasi kebudayaan yang beragam di Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran agama-agama yang ada di Indonesia ini. Setiap agama dalam kehidupan sehari-hari memiliki ajaran bagaimana budaya yang cocok dengan ajaran agama tertentu. Seperti dalam Islam, adanya anjuran untuk menutup aurat, sehingga bagaimanapun bentuk fashionnya diserahkan pada kreativitas manusia bagaimana menutup aurat. Terkadang ada juga yang sama dengan anjuran agama Islam dan atau sebaliknya. Akan tetapi itu tidaklah dapat dikatakan buruk. Masalah kebudayaan dan teknis-teknis budaya lainnya bukanlah hal yang mutlak, karena setiap daerah dan lingkungan memiliki cara dan karakternya sendiri. Seorang filosof terkenal dalam bukunya berjudul Mukadimah, karya Ibnu Khaldun, telah banyak membicarakan bahwa lingkungan, udara, atau tempat tinggal mempengaruhi bagaimana karakter orang-orang tersebut. Secara wawasan kesejarahan yang mayoritas meyakini, jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia, ajaran agama Hindu telah lama masuk ke Indonesia, serta membawa bagaimana budaya-budaya mereka di India. Akan tetapi tidak benar-benar murni diterapkan, karena lingkungan dan masyarakatnya berbeda. Tidak sulit hari ini kita menemukan peninggalan-peninggalan kejayaan budaya Hindi di Indonesia dahulu kala. Begitu juga pengaruh agama-agama lainnya terhadap budaya yang hidup di masyarakat tertentu. Kemudian masuknya kebudayaan Eropa atau Barat ke Indonesia setelah mengalami kolonialisasi yang berabad-abad lamanya. Konsep 3G, yakni God, Gospel, dan Glory tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Belanda menguasai Indonesia ini bukan hanya untuk mengambil kekayaan alam Indonesia ini dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi mereka juga menanamkan budaya-budaya keeropaannya, mulai dari gaya berbicara, pakaian, adat kebiasaan, bahasa, konsep pemikirannya yang materialisme, pendidikan, hukum-hukumnya atau singkatnya menerapkan westernisasi. Hingga saat ini masih mudah untuk ditemukan dalam kehidupan bangsa kita sehari-hari. Proses akulturasi budaya asing dengan yang ada di Indonesia. Meminjam bahasa Nurkolis Majid atau yang akrab dipanggil Cak Nun mengatakan, akulturasi timbal balik antara yang datang dengan budaya lokal mengalami proses yang sangat lama. Dari akulturasi timbal balik yang berbagai macam itu mengakibatkan adanya perombakan masyarakat atau pengalihan bentuk transformasi sosial menuju ke suatu arah keadaan rakyat Indonesia. Pengalihan bentuk tergantung pada nilai budaya mana yang diikutinya. Akulturasi timbal balik antara budaya-budaya yang datang dari daerah lain dan dari agama dengan budaya lokal kita dahulu hingga sekarang tidak dapat dihalangi. Apalagi jika kita tarik pada zaman kita saat ini. Akulturasi budaya lebih cepat karena pengaruh teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Dahulu akulturasi baru dapat terjadi dengan masyarakat lokal kita dengan bangsa asing datang ke Indonesia membawa budayanya
dan masyarakat lokal membawa budaya asing dari luar. Akan tetapi saat ini, masyarakat kita tidak perlu pergi dan tidak perlu menunggu orang asing datang. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi secara cepat serta lintas teritorial membuat transformasi sosial semakin singkat dan cepat berubah-ubah. Terkait mengenai ajaran-ajaran agama pun yang mempengaruhi menjadi suatu kebudayaan akan cepat mengalami transformasi sosial. Sampai di sini akulturasi timbal balik dari agama dan budaya lokal tidak selamanya buruk dan tidak selamanya ditolak. Akulturasi kebudayaan timbal balik inilah yang menjadikan ajaran-ajaran agama dan budaya lokal dapat menyatu selama tidak ada nilai-nilai yang dilanggar, serta tidak memberikan efek buruk bagi masyarakat lokal kita. Dari manapun datangnya kebenaran dan kebaikan harus diterima, tidak pandang itu dari Arab, India, Cina, Persia, Yunani, Barat maupun dari negeri-negeri lainnya. Dan yang terakhir adalah kebudayaan kita saat ini, baik yang telah mengalami akulturasi timbal balik dan atau budaya lokal murni yang masih dipertahankan, harus dijadikan sebagai pendongkrak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga berdampak pada kerukunan umat beragama, bersuku dan bermasyarakat. Saling memahami dan menghargai perbedaan lebih penting daripada memperdebatkannya. Setiap orang berhak untuk menerapkan budaya mana yang ia aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, selama itu tidak memberi dampak buruk pada tatanan sosial. Penilaiannya harus benar-benar objektif, bukan karena kesukaan semata, apalagi karena kepentingan yang buruk. Yang terpenting adalah bagaimana caranya budaya-budaya kita yang beragam di Indonesia ini dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa serta bernegara, hingga negara kita sampai pada puncak peradabannya.